Jumpa lagi dengan Mimin ONGG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua di Wasuyen part 37. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Namun ketika Su Hao hanya ingin mengangkat tangannya untuk mengontrol formasi awan pengubah langit untuk melindungi semua orang, tetapi ketika dia baru saja mengangkat tangannya, cahaya keemasan formasi awan pengubah langit adalah yang pertama menyelimuti kerumunan pasukan Istana Dewa Berburu saat ini. Suho membeku di tempat, ragu-ragu untuk mengatakan apa-apa. Dia sangat bingung kali ini, dengan wajah lesu. Dia mungkin berpikir saat ini, siapa penguasa Istana Dewa Berburu saat ini. Namun, tubuh Taisu Senyi sendiri mengandung energi agung yang tak tertandingi. Dan hanya dalam pertempuran, ia dapat terus memasok kekuatan Origin Ki ke banyak pembangkit tenaga Taisu. Setelah meledak, kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Dan Dewa Hantu ini kecanduan ledakan yang tidak dapat dihentikan. Dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di seluruh tubuhnya. Seolah-olah energi yang mengalir ke tubuhnya dengan panik ingin menghancurkan tubuh kedagingannya. Seluruh tubuh besar itu berangsur-angsur mengembang, dan sepertinya itu bisa meledak kapan saja. Adapun kelompok Xing Hui yang telah berdiri di puncak belakang kecanduan Dewa Taisu sebelumnya, mereka semua menghilang. Ketika mereka melihat dari dekat, mereka melihat bahwa saat ini dia berdiri di ujung lain kecanduan Dewa Taisu. Kecanduan Dewa Palsu Taisu ini terus berkembang, tetapi ketika akan meledak, energi yang tak terhitung jumlahnya meluap darinya, dan kemudian berkumpul menuju ketergantungan Dewa Taisu lainnya. Dia mentransfer energi terakhirnya sebanyak mungkin. Pada saat berikutnya, seluruh ruang mandek, dan nafas semua orang terasa berat, dan dalam sekejap, seolah-olah jantung digenggam erat oleh tangan dan menjadi sulit untuk bernafas. Cahaya keemasan yang menyilaukan berkedip di ujung yang jauh dan disertai dengan ledakan. Adalah energi agung di tubuh Taisu Senyi dan kekuatan destruktif dari energi yang terjalin tidak terbayangkan. Suho juga mengepalkan tinjunya saat ini dan dapat dilihat bahwa dia sedikit gugup. Hanya permaisuri yang memiliki wajah tenang, tanpa tekanan, seolah-olah dia menyingkir. Dewa Taisu ini meledak dengan ledakan keras, dan tiba-tiba itu seperti matahari keemasan yang bersinar. Duar! Gelombang kecut yang penuh dengan kekuatan kekerasan dan penghancuran di lantai pertama meraung. Duar! Seluruh kekosongan tampaknya terbalik oleh energi yang menakutkan ini. Dan segala sesuatu di sekitarnya tampaknya dihancurkan olehnya. Namun pada saat ini, Xiaoyan yang sedang duduk bersila juga terbangun oleh getaran yang tiba-tiba. Karena dia telah berada di menara ini dengan sangat sunyi, tanpa suara atau getaran apapun di tempat itu. Tiba-tiba getaran dahsyat datang, yang membuat Xiaoyan juga membuka matanya dan sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa pertempuran yang sangat sengit pasti telah pecah. Dan ketika dia melihat ke samping, Xiaoyan terkejut. Kelinci Pingyun berubah menjadi bentuk manusia. Wajah kelinci yang ada di depannya kurang dari 2 jari jauhnya. Wajah yang terakhir penuh kecemasan olehnya. Apa yang kamu lakukan? Xiaoyan melangkah mundur dan menatap kelinci Pingyun dengan aneh. Benda ini akan melakukan sesuatu yang tidak terduga. Kamu belum selesai. Berapa lama kamu harus berlatih? Suara Pingyun tuh meledak di telinga Xiaoyan. Itu jelas suara seorang wanita, dan itu terdengar sangat keras di telinganya. Xiaoyan merasakan sakit di telinganya, tapi dia mengabaikan Pingyun tuh
dan terus memejamkan matanya saat ini. Namun, tiba-tiba saya merasa telinga saya ditarik dan kemudian raungan yang lebih keras masuk ke telinga Xiaoyan. "Apakah kamu tuli?" Xiaoyan membuka matanya dengan ganas, menatap kelinci Pingyun dengan kemarahan di matanya. Memikirkan kelinci macam apa ini? Itu lebih buruk dari seekor anjing. Kelinci Pingyun yang biasa dipeluk permaisuri dan kali ini tidak dipeluk permaisuri. Itu bukanlah kelinci sama sekali. Mungkin lain kali Xiaoyan pasti akan memberitahu permaisuri. Ketika dia ingin pergi kemanapun, jangan tinggalkan kelinci Pingyun. Yang terbaik adalah membawanya sepanjang waktu. Lakukan sesukamu, jangan berteriak di sini. Lebih baik diam. Xiaoyan berkata dengan dingin, yang membuat kelinci Pingyun melompat-lompat dengan kemarahan. Bahkan Xiaoyan tidak bisa menahan mulutnya yang patah. "Mudah saja, permaisuri memintaku untuk menjagamu. Jika kamu pergi, aku yang akan dipukuli olehnya, tapi bukan kamu," kata Ping Yuntu dengan marah. Xiaoyan mengabaikan Ping Yuntu dan terus menutup matanya. Sekarang adalah waktu terbaik bagi Xiaoyan untuk berkultivasi, dan sudah tidak ada banyak waktu lagi. Selain itu, Xiaoyan tidak perlu khawatir tentang permaisuri saat ini. Jika permaisuri tidak dapat menyelesaikan situasi ini, kehadirannya mungkin tidak akan dapat membantunya. "Kamu masih perlu berlatih. Ini belum berakhir." Ping Yutu menatap Xiaoyan yang memejamkan matanya lagi dan meraung marah lagi. "Berhenti berkultivasi. Pertarungan di luar sangat luar biasa. Ayo pergi dan lihat. Pertempuran semacam ini jarang terjadi dalam 10.000 tahun. Tidakkah kamu ingin pergi dan melihatnya?" Ping Yuntu sepertinya tahu bahwa Xiaoyan tidak makan keras. Ini dimaksudkan untuk menjadi lembut. Ayo pergi dan lihat. Itu pasti mengasihkan. Aku janji." "Pernahkah kamu mendengar? Apakah kamu tuli?" Xiaoyan memejamkan matanya dan merasa seperti ada lalat yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar telinganya. Tapi setelah membenamkan dirinya dalam latihan, suara-suara luar bisa diblokir olehnya. Xiaoyan harus menghargai waktu kultivasi saat ini, karena semua ini yang diinginkan oleh permaisuri untuknya, dan hanya berlatih sebanyak mungkin untuk layak untuk permaisuri. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak terus memperhatikan kelinci Pingyun. Melihat kelembutan dan kekerasan Xiaoyan, kelinci Pingyun siap untuk bertindak. Tetapi pada saat ini, paksaan Jiuying menyebar di sekitarnya. Kesenjangan antara garis keturunan dan tingkat binatang secara langsung menyebabkan kelinci Pingyun mundur dengan tatapan ngeri di matanya dan tiba-tiba berubah menjadi kelinci gemuk dengan patuh dan terbaring di samping Xiaoyan. Kelihatannya sedikit lucu dari kejauhan, tetapi jika Anda mendekat, Anda bisa melihat kegilaan yang ekstrim berkedip di mata kelinci itu. Akan tetapi, hal ini tidak lucu sama sekali dan tidak ada hubungannya dengan kelucuan saat ini. Origin Xiaoyan saat ini telah menembus hingga 30 miliar. Tetapi jelas, 30 miliar jauh dari batas Xiaoyan dan pertumbuhan eksplosif masih berlangsung saat ini. Melanjutkan dengan kecepatan ini, mungkin akan melebihi 40 miliar, bahkan bisa mencapai 50 miliar, bahkan lebih. Ketika mencapai latar belakang origin Qi semacam ini, sebenarnya sangat menakutkan, tetapi dia sepenuhnya menyadari kebebasan origin Qi dan tidak perlu khawatir tentang masalah origin Qi yang tidak mencukupi saat melakukan keterampilan bertarung. Bahkan keterampilan bertarung yang lebih kuat dapat dikembangkan. Bahkan jika untuk sementara tidak mungkin menembus keabadian, kekuatan tempur Xiaoyan juga akan dinaikkan ke tingkat yang baru.
Kerugian dari dapat melakukan lebih banyak teknik pertempuran dalam formasi adalah membutuhkan origin key dalam jumlah besar dan membutuhkan waktu terlalu lama untuk melakukannya. Namun, keterampilan bertarung dari tipe formasi dapat mencakup lebih banyak musuh, dan kekuatannya akan lebih ganas untuk menghancurkan. Hanya saja, level skill bertarung tingkat ini hanya bisa bertahan pada level kreasi. Karena skill bertarung zaman dahulu, selain persyaratan warisan yang kaku, ada juga persyaratan bahwa mereka harus memiliki kekuatan keabadian untuk mereka dapat ditampilkannya. Shoyan juga ingin menerobos keabadian sebelumnya. Setelah ucapan permaisuri, Shoyan tidak lagi terburu-buru dan datang ke tahap akhir Dewa Pertempuran.